Kalau saya sebut Indomie, Citato, atau Indomilk, apa yang ada di pikiran Anda? Pasti produk-produk favorit yang ada di setiap rumah kan? Nah, di balik semua merek itu ada satu nama besar, PT Indofood CBP. Perusahaan raksasa yang kita semua kenal, tapi belakangan ini lagi menghadapi tekanan pasar yang lumayan berat. Ini adalah sebuah kisah paradoks yang menarik banget untuk kita bedah. Oke, supaya ceritanya jelas, kita akan bongkar semuanya dalam 5 bagian. Kita mulai dari paradoks yang bikin bingung, terus kita intip resep sukses mereka, lalu kita lihat tantangan apa yang menghadang, apa kata pasar, dan terakhir, kita jawab pertanyaan, apakah ini sebuah taruhan yang menarik? Yuk, kita mulai. Jadi, mari kita langsung masuk ke teka-teki utamanya. Gimana ceritanya sebuah perusahaan dengan merek yang begitu dicintai, bahkan udah jadi bagian dari budaya kita, justru performa sahamnya di pasar lagi nggak bagus. Nah, ini dia paradoks yang mau kita pecahkan bareng-bareng. Coba deh lihat daftar ini, Indomie, Citato, Indomilk. Ini bukan sekedar produk kan? Ini udah jadi teman kita sehari-hari. Kekuatan merek mereka itu luar biasa. Nggak cuma di Indonesia, tapi udah mendunia. Tapi, nah disinilah letak paradoksnya. Di balik semua popularitas itu, lihat angka ini. Harga sahamnya dengan kode ICBP anjlok lebih dari 33% hanya dalam 1 tahun. Kontras banget kan? Ini yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Jadi, ini dia pertanyaan besar kita. Kenapa ada jurang yang begitu dalam antara kekuatan merek yang legendaris dengan kinerja sahamnya di pasar? Mari kita coba ungkap apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang kita coba mundur sedikit. Gimana sih Indofood bisa jadi sebesar dan sekuat ini? Kita akan bedah strategi fundamental yang jadi tulang punggung kesuksesan mereka selama ini. Ternyata, kesuksesan mereka itu dibangun di atas 3 pilar utama. Pertama, kekuatan mereka dalam menentukan harga. Kedua, kemampuan mereka untuk nyambung dengan budaya pop. Dan ketiga, jangkauan operasional mereka yang, ya, sudah level planet. Nah, ini dia kuncinya. Kutipan dari analis ini bilang, karena Indofood menguasai lebih dari 70% pasar mie instan di Indonesia, mereka punya sesuatu yang sakti namanya pricing power. Artinya, mereka bisa naikin harga, dan kita, ya kemungkinan besar akan tetap beli. Hebat kan? Dan ini bukan cuma teori loh, ini bukti nyatanya. Awal tahun 2025, mereka menaikkan harga produk mie mereka sekitar 3-4%. Hasilnya, dampaknya ke penjualan hampir nggak ada. Ini adalah demonstrasi kekuatan yang luar biasa di pasar. Mereka juga jago banget soal kemasaran. Ingat nggak sih kampanye Sarimi yang kolaborasi sama King Nasar, gabungin K-pop sama dangdut? Atau dukungan mereka buat acara-acara kreatif anak muda kayak Pasar Seni ITB? Ini cara mereka untuk tetap relevan dan dekat dengan generasi baru. Dan soal skala, wah ini gila sih. Bayangin, lebih dari 60 pabrik cuma di Indonesia. Ditambah lagi, lebih dari 20 pabrik yang tersebar dari Afrika, Timur Tengah, sampai Eropa. Produk mereka dikirim ke lebih dari 100 negara. Ini bukan lagi sekedar perusahaan besar. Ini adalah mesin operasional global yang efisiensinya minta ampun. Oke, kita udah lihat fondasinya yang kokoh banget. Tapi nggak ada cerita tanpa tantangan. Sekarang, mari kita lihat faktor-faktor dari luar yang lagi menekan raksasa ini. Tantangan terbesarnya ada di sini. Harga komoditas. Sebagai produsen makanan, mereka sangat bergantung pada bahan baku seperti minyak sawit mentah atau CPO dan juga gandum. Kalau harga bahan-bahan ini melonjak di pasar global, ya, margin keuntungan mereka bisa langsung tergerus. Coba lihat grafik harga CPO ini, salah satu bahan baku utama mereka. Harganya sempat naik tinggi banget di tahun 2025. Meskipun ada perkiraan bakal turun, tapi volatilitas kayak gini tuh menciptakan ketidakpastian yang sangat besar buat bisnis mereka. Dan ini bukan cuma soal CPO. Gandum juga sama. Tabel ini nunjukin betapa bedanya harga gandum di berbagai belahan dunia. Ini gambaran betapa kompleksnya pekerjaan mereka untuk mengelola rantai pasok setiap hari. Nah, ini poin yang paling krusial. Hubungannya sangat langsung. Analis menghitung, setiap harga CPO turun 5% saja, laba ICBP bisa naik 1,4%. Jadi kebayangkan betapa sensitifnya nasib keuntungan mereka sama harga komoditas global yang sama sekali nggak bisa mereka kontrol. Jadi, kita punya perusahaan dengan fundamental kuat, tapi lagi menghadapi tantangan eksternal yang berat. Lalu gimana pasar dan para analis melihat ini semua? Yuk kita lihat angka-angkanya. Nah, ini dia inti dari pandangan pasar. Harga sahamnya sekarang ada di level yang relatif rendah, tapi target harga rata-rata dari para analis jauh di atas itu, menunjukkan ada potensi kenaikan lebih dari 53%. Sangat menarik.
Sekarang kita lihat valuasinya, atau seberapa mahal harga sahamnya. Dengan metrik yang namanya rasio PE, kita bisa lihat kalau ICBP ini diperdagangkan dengan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan rata-rata pesaingnya. Ini bisa jadi sinyal kalau saham ini lagi didiskon oleh pasar. Dan lihat grafis ini, dukungannya luar biasa solid. Dari 20 analis yang meliput saham ini, 19 merekomendasikan beli dan cuma 1 yang bilang tahan. Nggak ada satupun yang menyarankan jual. Ini sentimen yang sangat-sangat positif dari para ahli. Oke, setelah melihat semua sisi ceritanya, apa kesimpulannya? Mari kita coba timbang argumen yang pro dan yang kontra. Di satu sisi, argumen positifnya kuat banget. Mereka dominan di pasar, bisa atur harga, marketingnya pinter, valuasinya menarik, dan hampir semua analis suka. Tapi di sisi lain, argumen negatifnya juga nyata. Kinerja sahamnya belakangan ini jelek banget. Mereka sangat rentan sama harga komoditas, dan jangan lupa, persaingan juga makin ketat. Jadi, ini benar-benar pertarungan klasik antara fundamental perusahaan yang kokoh melawan sentimen pasar yang lagi pesimis. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Dengan fundamental yang begitu kuat, tapi harga saham yang sedang tertekan, apakah ini cuma fase sementara? Apakah kita sebenarnya sedang melihat seorang raksasa yang hanya sedang tertidur dan siap untuk bangkit kembali? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.